Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas contoh soal dan pembahasan metode kuadrat terkecil. Di sini ada contoh soal nomor pertama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kelembapan udara suatu tempat yaitu rata-rata suhu harian. Tabel berikut menyajikan perkiraan rata-rata suhu harian dan kelembapan udara beberapa kota di Indonesia pada Juni 2023. A. Di antara persamaan Y topi 1 sama dengan 109 min X dan Y topi 2 sama dengan 108 min X. Manakah yang lebih tepat untuk memprediksi kelembapan udara di Indonesia pada Juni 2023? B. Jika suatu tempat di Indonesia pada Juni 2023 memiliki rata-rata suhu harian 33 derajat Celcius, berapakah prediksi kelembapan udaranya? Yang C. Beberapa rata-rata suhu harian suatu tempat di Indonesia pada Juni 2023 yang memiliki prediksi kelembapan udara 74%. Nah, yang pertama itu bagian A, yaitu di antara persamaan Y topi yang pertama sama dengan 109 dikurang X dan Y topi yang kedua 108 dikurang X. Manakah yang lebih tepat untuk memprediksi kelembapan udara di Indonesia pada Juni 2023? Artinya, yang mana dari dua garis ini yang garis base width-nya. Lalu kita buat dalam tabel, dan ingat bahwa X itu adalah variabel bebas. Nah, suhu harian itu akan mempengaruhi kelembapannya, sehingga suhu harian itu adalah X-nya. Maka kolom X diisi dengan data suhu harian, lalu kolom Y diisi dengan data kelembapannya. Ada dua garis, lalu kita pisahkan dua garis Y topi, lalu kita tulis Y topi yang pertama 109 dikurang X. Nah, kita mau tentukan sigma Y dikurang Y topi kuadrat, sehingga kita tulis seperti ini. Sehingga ada kolom Y dikurang Y topi, lalu ada kolom juga di sampingnya Y dikurang Y topi kuadrat. Lalu hasilnya nanti kita jumlahkan. Lalu begitu juga dengan kolom yang merah. Masukkan garis Y topi 108 dikurang X. Lalu tulis juga di kolom sebelahnya Y dikurang Y topi dan Y dikurang Y topi kuadrat. Lalu nanti dijumlahkan juga. Karena persamaan garisnya sudah ada, kita tinggal mencari Y topinya saja. Nah, kita bakalan mengisi Y topi yang pertama, yaitu sama dengan 109 dikurang X. Nah, cara mengisinya adalah kita substitusikan, yaitu Y topi sama dengan 109 min X. X-nya kita ganti dengan X kolom pertama, yaitu 32. Sehingga jadinya 192 dikurang 32. Hasilnya adalah 77. Kita tulis di Y topi sama dengan 109 min X di kolomnya. Setelah itu disubstitusikan, begitu juga dengan X lainnya seperti 30 itu disubstitusikan juga ke 109 min dikurang X. Nah, X-nya diubah lagi ke 30, 31, 31, 31. Ya pokoknya terus-terusnya lah. Nah, sekarang untuk mencari hasil dari kolom Y dikurang Y topi. Caranya adalah Y yang biasa dikurang dengan hasil dari Y topi yang pertama sama dengan 109 min X. Nah, contohnya seperti Y 78 itu dikurang dengan 77 hasil dari yang tadi kita substitusikan X-nya. Jadinya hasilnya 1. Nah, begitu juga dengan Y yang lain dikurangi dengan Y topi yang sudah didapatkan. Nah, sekarang untuk mencari Y dikurang Y topi kuadrat. Nah, caranya itu adalah hasil dari Y dikurang Y topi itu kita kuadratkan. Contoh 1 pangkat 2 berapa 1. Nah, dan juga seterusnya Y dikurang Y topi hasilnya itu kita pangkatkan. Lalu kita isi hasilnya di kolom Y dikurang Y topi kuadrat. Oke, jadi ketika semua kolom Y dikurang Y topi kuadrat itu sudah terisi semua, kita tinggal mencari sigma Y dikurang Y topi kuadrat. Caranya adalah kolom hasil dari kolom Y dikurang Y topi kuadrat itu dijumlahin semua ke bawah sehingga menghasilkan nilai 34. Jika sudah, maka kita tinggal mencari sigma Y dikurang Y kuadrat tapi di bagian yang kolom merahnya. Caranya kita harus mencari sama seperti yang awal. Kita harus mencari Y topinya dulu, tapi Y topi yang kedua, yaitu dengan cara disubstitusikan, yaitu Y topi sama dengan 108 dikurang X. Nah, X ini diganti dengan 32.
Lalu menghasilkan nilai Y topi yang kedua itu 76. Kita tulis di kolomnya. Nah, begitu juga dengan kolom-kolom di bawahnya. Seperti kolom X yang selanjutnya itu kan 30. Lalu kita lanjutin aja jadi 108 dikurang 30 karena X-nya diubah. Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencari kolom Y dikurang Y topi. Caranya adalah Y yang biasa itu dikurang dengan Y topi yang sudah kita hasilkan. Seperti 78 dikurang 76 menghasilkan 2. Lalu 80 dikurang 78 menghasilkan Y dikurang Y topi itu sama dengan 2. Nah, begitu juga dengan di bawah-bawahnya, tinggal dikurang-kurangin aja. Ketika kita sudah mendapatkan nilai Y dikurang Y topi, maka kita tinggal mencari nilai dari Y dikurang Y topi kuadrat. Dengan cara nilai dari Y dikurang Y topi itu dikuadratkan dengan 2, sehingga menghasilkan nilai-nilai tersebut. Lalu seperti yang kolom biru, kita tinggal mencari sigma Y dikurang Y topi kuadrat dengan cara kita tambahkan semua nilai Y dikurang Y topi kuadrat dengan menghasilkan nilai 43. Itulah sigmanya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai sigma dari kedua kolom tersebut, dari dua nilai garis regresi tersebut. Nah, kita tinggal menentukan mana garis base fitnya atau garis yang paling tepatnya. Nah, untuk menentukannya, kita pilih hasil yang lebih kecil, hasil sigma yang lebih kecil, yaitu yang Y topi yang pertama dengan nilai 109 dikurang X. Itu adalah garis base fitnya. Dan soal yang B, jika suatu tempat di Indonesia pada Juni 2023 memiliki rata-rata suhu harian 33 Celcius, berapa prediksi kelembapan udaranya? Jadi, kita memakai salah satu persamaannya, yaitu Y topi sama dengan 109 min X dan X-nya sama dengan 33. Lalu kita substitusikan si X-nya masuk di Y topi, jadi Y topi sama dengan 109 dikurang 33 sama dengan 109 dikurang 33 hasilnya 76. Jadi prediksi kelembapan udara yang memiliki rata-rata 33 derajat Celcius adalah 76%. Oke, kita lanjut soal yang C. Berapa rata-rata suhu harian suatu tempat di Indonesia pada Juni 2023 yang memiliki prediksi kelembapan udara 74%? Jadi, kelembapan udara 74% sama dengan nilai X ketika Y topi sama dengan 74. Di bawahnya, Y topi sama dengan 109 min X. 74 sama dengan 109 min X. X pindah ruas ke kanan sama dengan 109 dikurang 74 sama dengan 35. Jadi, rata-rata suhu harian yang memiliki prediksi kelembapan udara 74% adalah 35 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, tabel berikut menunjukkan banyak tempat duduk terhadap biaya per jam dari 3 model pesawat terbang yang digunakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Diketahui, model pesawat A, banyak tempat duduknya itu 50. Terus biaya yang digunakan itu 1.100.000. Terus model pesawat B, banyak tempat duduknya 100, biayanya 2.100.000. Terus model pesawat C, banyak tempat duduk 150 dan biayanya 2.700.000. Nah, yang ditanyakan itu persamaan regresi mana yang lebih tepat untuk memprediksi banyak tempat duduk terhadap biayanya? Apakah Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000 X atau Y topi sama dengan 300.000 ditambah 16.000 X? Nah, di sini kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil, di mana X-nya adalah banyak tempat duduk dan Y-nya adalah biaya rupiah. Nah, biaya tempat duduknya itu ada 50, 100, dan 150. Dan untuk Y-nya atau biaya rupiah itu 1.100.000, 2.100.000, dan 2.700.000. Nah, karena kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil,
kita harus cari tahu dulu nih dari dua persamaan ini yang mana yang kuadratnya paling kecil. Nah, yang pertama kita akan cari dulu buat persamaan yang A. Nah, untuk memudahkan pengerjaannya, kita akan membuat tabel seperti ini dulu, yang mana isinya X yang sudah diketahui yaitu jumlah tempat duduk, dan Y adalah biaya yang sudah diketahui, dan Y topi akan kita cari, terus Y min Y topi, dan Y min Y topi kuadrat. Nah, jika sudah membuat tabel seperti itu, kita masukkan X sama dengan 50 ke dalam persamaan yang pertama. Nah, jika sudah dihitung dan hasilnya sudah ketemu, kita masukkan hasilnya ke dalam tabel. Begitupun untuk X sama dengan 100 dan X sama dengan 150. Nah, selanjutnya untuk bagian Y min Y topi, kita hanya perlu menghitung hasil pengurangan dari kolom Y dikurangi kolom Y topi yang sudah kita hitung tadi. Nah, menghitungnya itu sesuai dengan barisnya. Nah, jika sudah dikurangi dan sudah ketemu hasilnya, kita masukkan ke dalam kolom Y min Y topi. Selanjutnya untuk kolom Y min Y topi kuadrat. Nah, kita hanya perlu mengkuadratkan hasil dari Y min Y topi tadi. Nah, jika sudah, kita masukkan ke dalam kolom Y min Y topi kuadrat. Nah, begitupun juga untuk seterusnya. Nah, jika semuanya sudah, kita hanya perlu menjumlahkan semua hasil dari pengkuadratan tersebut. Nah, ini dia untuk hasilnya, yaitu 26.667.000 rupiah. Nah, hasil ini sementara kita simpan dulu untuk dibandingkan dengan hasil persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua nih. Nah, caranya sama aja, kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu kita buat tabel dulu seperti ini. Lalu kita masukkan nilai X-nya. Nah, kayak seperti tadi ya. Terus hasilnya kita kurangi Y. Setelah dapat semua, kita kuadratkan. Lalu hasilnya kita jumlahkan. Dan kita dapat, ini dia hasilnya, yaitu 40 miliar. Nah, jika kita sudah dapat hasil dari dua persamaan tersebut, selanjutnya kita bandingkan hasil jumlah kuadrat dari persamaan A dan persamaan B, atau persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Nah, dapat kita lihat bahwa persamaan garis regresi Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000X lebih kecil hasil jumlahnya daripada garis regresi Y topi sama dengan 500.000 ditambah 16.000X. Nah, maka persamaan garis regresi yang lebih tepat adalah persamaan garis yang pertama, yaitu Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000X. Lu aja bikin. Lah, ini matematik biasa. Iya.
Kita zoom ke topraknya ya. Udah, jangan ketawa kerja.